Karena enak, emang bener enak. Kayak booster ya. Iya. Jadi Meningkatkan daya tahan tubuh. nah itu meningkatkan daya tubuh jadi fresh gitu Iya, ya. iya. Recycle your brain with something new fresh. Ya, Jadi dengan es krim. betul. Selamat datang di podcast SMP Negeri 1 Cimahi, iPod One, Inspirasi Podcast Griwan. Bersama saya, host Agus Dedi, dan hari ini kita ditemani oleh narasumber dari Puskesmas Cimahi Tengah, yaitu Ibu Dr. Sri Utari sebagai Kepala Puskesmas Cimahi Tengah, ya Bu ya? Betul. Mungkin bincang-bincang kita hari ini, Bu. Pertama, saya akan bertanya terkait dengan perjalanan Ibu menjadi Kepala Puskesmas Cimahi Tengah. Bagaimana? Ya, terima kasih atas undangannya pada hari ini mengenai sebagai Kepala Puskesmas ya, Iya. Pak ya. Tentu di Puskesmas Cimahi Tengah ini saya sudah dari sejak awal 2017. Dari sampai sekarang saya masih dipercaya untuk diberikan tanggung jawab sebagai Kepala Puskesmas Cimahi Tengah. Tapi ya sebelumnya saya sebelumnya itu adalah Kepala Puskesmas di Cimahi Utara. Oh gitu. Katanya dari beberapa perjalanan Ibu sebagai Kepala Puskesmas itu ada beberapa penghargaan atau prestasi yang pernah Ibu raih. Bisa diceritakan bagaimana proses? Ya, jadi sebelumnya mungkin saya awal cerita dulu ya Pak ya. Saya dulu masuk Puskesmas Cimahi Tengah sebetulnya sebagai dokter PTT awalnya. Oh, apa tuh dokter PTT? Dokter pegawai tidak tetap dari Kementerian Kesehatan, di mana semua yang baru lulus sebagai mahasiswa kedokteran itu harus menjalankan dokter PTT dulu. Nah, jadi saya awal masuk ke Puskesmas Puskesmas Cipageran dulu awalnya. Oh, yang Cimahi Utara. Bukan, Cipageran. Oh, Puskesmas Cipageran. Ya, itu saya di tahun 2002. 2002, kemudian akhirnya 2007 saya pindah ke Puskesmas Cigugur Tengah. Iya. Waktu itu saya masih sebagai dokter staf Puskesmas. Dan di situ saya pernah jadi dokter teladan. Waduh. Mewakili kota Cimahi. Keren. Mewakili kota Cimahi, kemudian dari situ saya baru diangkat sebagai Kepala Puskesmas 2009 di Puskesmas Cigugur Tengah. Dan di 2015 saya dipercaya untuk di Puskesmas Cimahi Utara. Dan barulah 2017 ke Puskesmas Cimahi Tengah. Ya. Dan mungkin kalau prestasi pribadi mungkin tidak. Iya. Saya kebanyakan ya prestasi sebagai institusi atau organisasi di Puskesmas Cimahi Tengah. Jadi waktu di Puskesmas Cimahi Tengah, alhamdulillah waktu tahun 2017 itu kami Puskesmas Cimahi Tengah dipercaya oleh Provinsi Jawa Barat menjadi puskesmas berprestasi, tapi juara 3 se-Jawa Barat. Kemudian akhirnya berlanjut. Iya. Dan kami ikut reakreditasi di tahun 2019, akhirnya Puskesmas Cimahi Tengah mendapatkan akreditasi paripurna. Itu yang pertama di kota Cimahi. Itu mungkin salah satunya saja yang bisa saya ceritakan gitu. Oke. Kalau boleh tahu, Ibu dulu kuliah di mana, Bu? Saya dulu kuliah di Fakultas Kedokteran Unpad. Oh, Unpad. Iya. Nih Unpad, anak Unpad. Alumni anak Unpad Ibu Sri Utari. Mungkin ada yang kenal ya, mungkin dari alumni SMP Negeri 1 atau Ikatan Dika. Selanjutnya Bu, mengenai vaksin yang sekarang ini kan lagi banyak diselenggarakan, mulai dari vaksin 1, 2, dan 3. Perbedaannya apa sih Bu itu? Ya, jadi selama ini mungkin masyarakat Indonesia mengalami pandemi ya, dari tahun 2020 ya, 2000 yang tidak disangka-sangka semua orang gitu. Dari awalnya di awalnya kita tidak tahu apa-apa tentang penyakit COVID ini, akhirnya semua seluruh dunia menemukan vaksin. Vaksin itu kita
dilakukan oleh 2 kali dosis, yaitu dosis pertama dan dosis kedua. Itu adalah vaksin yang minimal wajib yang harus diberikan kepada masyarakat Indonesia, tentunya dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Dan di mana bedanya apa vaksin ke-1 dan kedua? Sebetulnya kalau vaksinnya sama, dosisnya juga sama, tapi manfaatnya yang berbeda. Nah, kalau misalkan dosis pertama kita itu awal badan kita mengenal virus ini, karena sebelumnya tidak ada virus corona atau penyakit COVID-19 ini. Jadi untuk yang vaksin pertama sebagai pengenalan. Kemudian kalau vaksin kedua itu bagaimana kita membentuk kekebalan tubuh di dalam tubuh kita untuk melawan virus ini. Itu dari vaksin pertama dan kedua. Tapi boleh nggak Bu, misalkan kan ada vaksin ketiga nih. Ya. Kalau misalkan kita cukup 2 vaksin saja gitu, nggak vaksin ketiga boleh tidak kayak gitu? Nah, tadi mungkin ada tambahannya untuk vaksin 1 dan kedua kita menggunakannya sama dengan vaksin yang sama, tidak boleh berbeda. Nah itu tadi manfaatnya sudah. Dan kalau kenapa kita harus vaksin ketiga? Sebetulnya kan banyak orang bilang cukup vaksin pertama dan kedua saja. Tapi sebetulnya setelah kita divaksin pertama atau kedua itu ada peningkatan antibodi di dalam tubuh kita untuk melawan virus corona ini. Tapi menginjak di bulan ke-6 ternyata antibodi yang di dalam tubuh kita itu cukup mulai menurun. Mulai menurun, sehingga kita bagaimana caranya untuk meningkatkan antibodi lagi, yaitu kita dengan menggunakan vaksin ketiga ini atau dikenal dengan vaksin booster. Gitu. Ini kalau misalkan tadi ada Ibu sebutkan antibodi kita menurun, apakah ada gejala nggak khusus untuk kita misalkan setelah vaksin 2 menjelang 6 bulan itu ada nggak gejala seperti apa sih gitu antibodi menurunnya ke kita? Gitu? Gitu. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Nggak ada gitu ya. Kita kan ada di dalam tubuh kita, tidak tahu antibodi kita menurun atau tidak. Tapi sebagian besar yang peneliti itu sudah melihat bahwa setelah vaksin pertama dan kedua ini ternyata di 6 bulan setelah vaksin kedua itu ternyata ada penurunan dari antibodi yang ada di badan. Oke, siap. Nah, lalu selanjutnya Bu, untuk yang sekarang booster ya Bu ya. Kan ada booster yang vaksin 3. Kebetulan sekarang itu lagi penyelenggaraan vaksin 3 di SMP 1 Pfizer ya? Iya. Betul. Nah, ada beberapa jenis vaksin kan Bu? Iya. Nah, menurut Ibu itu bagaimana? Bagus semuanya atau ada yang terbaik atau ada pilihan, boleh memilih nggak kita sebenarnya dari ketiga jenis beberapa jenis vaksin booster itu? Iya, sebetulnya sebelum kita menginjak vaksin booster, vaksin pertama, vaksin kedua itu juga sama. Manfaatnya semua sama. Tidak ada yang lebih baik. Vaksin A, vaksin B, vaksin C tidak ada. Jadi semua vaksin itu baik dan ada gunanya. Dan semua sudah ada penelitiannya, sehingga BPOM juga mengizinkan vaksin itu dilakukan di Indonesia menggunakan vaksin-vaksin tersebut. Pasti itu ada manfaatnya. Jadi kita kalau ingin melakukan booster, tidak ada misalkan booster bagusnya pakai ini, vaksin A, atau vaksin pertama kedua bagusnya pakai vaksin B gitu. Sebetulnya kita untuk vaksin kita sama saja. Jadi tidak ada yang masyarakat lebih baik A, lebih baik B, lebih baik C, tidak ada. Iya. Tapi catatannya buat masyarakat berarti Bu ya, boleh. Iya. Semuanya juga bagus berarti ya untuk semua jenis vaksin, apalagi yang booster ini gitu ya. Jadi nanti kita paling untuk booster ini mengikuti aturan main yang ada di Kemenkes. Misalkan vaksin Sinovac, vaksin boosternya harus apa? Paling seperti itu saja. Gitu. Nah, untuk yang mendapatkan nanti vaksin booster yang kriterianya seperti apa Bu ya? Apakah misal berat tubuh, usia, terus bagaimana Bu kriterianya? Atau tadi seperti tadi yang Ibu sebutkan harus 6 bulan gitu ya setelah vaksin kedua gitu. Bagaimana Bu kriterianya? Untuk kriteria yang mendapatkan booster tentunya yang pertama adalah sudah melakukan vaksin kedua minimal 6 bulan sebelum booster. Jadi ada jaraknya 6 bulan. Kemudian yang kedua usianya masih di atas 18 tahun. Kemudian yang ketiga peserta vaksin booster ini harus sudah mendapatkan etiket dari aplikasi Peduli Lindung. Jadi kalau misalkan masyarakat mau mencari tahu apakah
saya sudah layak vaksin ketiga belum, berarti bisa dicek di Peduli Lindungi. Peduli Lindungi. Iya. Di situ udah tertera ya? Sudah ada di situ. Oh, sudah ada di sana. Iya, jadi secara otomatis di sana semua masyarakat akan mengetahui statusnya. Apakah status saya sudah boleh divaksin booster atau tidak. Andaikan ini ada masyarakat yang kekeh Iya. pengen divaksin walaupun belum 6 bulan gitu. Bagaimana tuh, Bu? Nah, sebetulnya kalau menurut aturan itu belum diperkenankan. Selain belum diperkenankan, yang kedua nanti sertifikatnya tidak akan keluar karena semua yang sudah divaksin booster otomatis kami akan input ke dalam sistemnya dan itu nanti dari sistem itu baru keluarnya sertifikat gitu. Jadi kalau masyarakat yang belum 6 bulan pengen divaksin, resikonya itu. Selain sertifikat tidak ada, nanti kalau ada apa-apa gimana? Oh iya. Karena secara aturannya adalah 6 bulan setelah vaksin yang kedua. Oke, siap. Gitu. Lalu dari vaksin 1, vaksin 2, mungkin sekarang yang booster vaksin 3 itu kan setelah divaksin itu ada beberapa gejala yang timbul, Bu ya. Kira-kira secara umum atau khusus bisa disebutkan, Bu, gejala-gejalanya biar masyarakat juga di rumah, oh ini mah gejala habis vaksin gitu. Bagaimana, Jadi teruas ya. Teruas. Jadi untuk masyarakat yang sudah melakukan booster ini ada beberapa keluhan yang dirasakan oleh masyarakat, tapi ada beberapa masyarakat juga yang tidak mengeluh apa-apa selama saya melakukan vaksin booster. Nah, kemudian yang kedua yang banyak dikeluhkan setelah divaksin adalah pegal di daerah suntikan. Jadi daerah suntikan itu terasa pegal di tangan kiri. Nah, itu jangan kaget. Kemudian yang kedua yang banyak dikeluhkan lagi adalah sakit kepala. Sakit kepala. Kemudian yang ketiga kadang juga ada demam. Demam itu dalam arti bisa tinggi bisa enggak, atau cuma orang Sunda bilang mah meriang gitu. Meriang. Tapi Ibu kalau misalkan kita demam atau pusing, boleh nggak kita minum obat yang di warung gitu, boleh nggak? Ya. Misalkan untuk menghilangkan demam atau pusingnya? Ya. Untuk menghilangkan gejala ringan yang ada di setelah vaksin booster ini, masyarakat boleh menggunakan obat yang ada di warung. Biasanya nanti dokternya akan memberitahukan obat apa yang bisa diminum di rumah. Oke. Tapi kalau misalkan ada gejalanya dampaknya berat gitu, kira-kira masyarakat harus bagaimana penanggulangannya? Ya. Jadi untuk keluhan-keluhan yang lumayan cukup berat, sebetulnya nanti di kartu vaksinasi yang kita berikan kepada masyarakat itu tertera kontak personnya. Oh iya. Kontak personnya, nanti dari situ kita akan penanggulangan step selanjutnya akan seperti apa. Pasti dari situ kita akan melakukan anamnesa kalau kita bilang ya, atau melakukan penggalian lagi keluhannya seperti apa. Gitu itu. Nanti tindak lanjutnya apakah pasien ini harus ke puskesmas dulu atau pasien ini harus langsung dibawa ke rumah sakit. Itu nanti sudah ada tahap-tahap atau step-stepnya dan aturan-aturan main untuk vaksinasi, baik vaksin pertama, vaksin kedua dan vaksin booster ini. Nah, sekarang kalau misalkan gini, Bu, setelah vaksin 1 dan 2 selesai, terus jarak dari vaksin 2 ke vaksin 3 itu adalah 6 bulan. Iya. Jika misalkan para orang tua yang usianya 60 ke atas punya penyakit bawaan atau mungkin di bawah itu, boleh nggak melakukan itu, Bu? Melakukan booster? Booster, ya. Ya, sebetulnya kalau orang tua yang lebih dari 60 tahun ya, 60 tahun itu melakukan booster diperkenankan. Karena kalau kita lihat riwayatnya, beliau sudah melakukan vaksin pertama, vaksin kedua tidak apa-apa. Oh, iya. Betul. Secara logika itu, betul. Sehingga vaksin booster bisa dilakukan. Tapi tentunya kita juga dari tenaga kesehatan harus melihat kondisi pada saat mau divaksin, justru itu yang utama. Pas saat divaksinnya. Pas saat divaksinnya, apakah beliau ini atau peserta ini sedang demam, sedang batuk pilek, tentunya kita akan pending dulu. Berarti kan di dalam tubuhnya sedang ada infeksi. Jadi kita akan booster setelah peserta ini sehat kembali. Nah, sekarang misalkan saya tidak bisa menyebutkan bahwa ada masyarakat yang berbohong, bukan begitu ya. Ada pengen divaksin 3 nih gitu ya. Ditanya sama nakes, gimana Bapak atau Ibu punya kemarin batuk atau demam? Oh enggak apa-apa gitu. Nah,
gejala yang timbul Iya. jika misalkan dia memaksakan padahal kondisinya kurang fit gitu. Bagaimana Bu gejala yang timbul nanti kalau misalkan dipaksakan untuk divaksin 3? Ya, jadi sebetulnya untuk screening itu kan ada screeningnya, Iya, pemeriksaan betul. oleh nakes. Sebetulnya kita kalau misalkan pada saat wawancara dia berbohong, padahal dia sedang batuk pilek apa, sebetulnya sama kita akan kelihatan. Pasti keluhannya pas saat kita wawancara juga akan ada. Iya, Kemudian apakah demam atau enggak, kita akan melakukan pengukuran suhu badan. Nah, biasanya pada saat wawancara itu biasanya suka kelihatan, karena saya pernah beberapa ngalamin seperti itu gitu, ditanya sehat, pas saat wawancara ternyata batuk. Kan kita sudah tahu ya, oh ini Iya. sedang batuk. Kita pasti akan menggali lagi. Pasti digali Iya, lagi ya. digali lagi. Iya. Khawatirnya dia tidak sesuai dengan yang diomongkan ya Bu ya. Iya. Terus kemudian kalau misalkan berbohong padahal dia sedang ada infeksi di badannya, kalau kita vaksin tentunya hasilnya tidak akan maksimal. Oh, itu berpengaruh juga Bu ya kalau kita misalkan lagi nggak fit Iya. di vaksin booster terus Iya. juga agak akan maksimal itu. Iya. Yang pertama yang akan rugi sebetulnya dirinya sendiri. Iya betul. Kenapa? Karena badannya sedang melawan infeksi yang ada di badannya. Kemudian kita kasih vaksin, otomatis istilahnya antibodi yang terbentuk itu tidak akan semaksimal pada saat badan kita sedang fit. Gitu. Jadi itu kerugiannya. Terus yang kedua takutnya ada efek samping. Itu yang kita tidak inginkan. Biasanya kita kalau ada efek samping itu istilahnya KIPI. Kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI. Ya, KIPI. Bagus kan namanya? Bagus KIPI. KIPI. Ya, KIPI ini sebetulnya tidak hanya pada vaksinasi COVID saja, tapi kita perhatikan juga pada saat vaksinasi bayi. Nah, itu. Oh, yang bayi juga ya? Iya, Kadang-kadang kan sama. habis disuntik atau divaksin Sama itu panas, demam gitu ya. Iya. Nah, kita biasanya nyebutnya istilah KIPI. Oh iya. Gitu. Nah, hari ini kebetulan di SMP Negeri 1 ini kan Bu lagi penyelenggaraan Iya. vaksin booster. Iya. Tanggapan Ibu mengenai kegiatan vaksin tersebut di SMP 1 bagaimana? Ya, sebetulnya kalau saya bisa bicara gitu ya, alhamdulillah alumni SMP 1 ini cukup kompak yang saya Iya, lihat, benar, Bu. cukup kompak, cukup solid, dan kegiatannya mungkin saya lihat tidak hanya vaksinasi aja. Dan alhamdulillah ternyata alumni ini bisa memfasilitasi kami, terutama program-program pemerintah. Salah satunya adalah percepatan, istilahnya percepatan betul. untuk vaksinasi. Dan di sini mungkin pada saat ini vaksinasi booster. Sebetulnya sebelum-sebelumnya kami pun telah berapa kali dengan alumni SMP 1 ini. Yang pertama waktu saat vaksin pertama, kemudian vaksin Oh kedua, iya betul. kemudian vaksin anak sekolah, dan sekarang bisa bekerja sama lagi Iya. dengan insentif dari alumni sendiri untuk melaksanakan vaksin booster di sini. Yang tentunya kalau dari sisi kami dari Puskesmas cukup senang. Kenapa? Karena fasilitas yang ada di sini juga cukup memadai untuk pelaksanaannya, dan jumlahnya bisa sangat banyak dibandingkan kami yang mungkin pelaksanaannya di Puskesmas gitu. Ya, apakah Ibu, kalau misalkan kita berbicara data untuk hari ini, udah berapa sekolah yang sudah menyelenggarakan? Mungkin Ibu dapat undangan berapa sekolah yang menyelenggarakan vaksin 3 gitu? Iya. Kalau misalkan untuk vaksin booster ini, sekolah-sekolah yang ada di wilayah Puskesmas Cimahi Tengah itu yang ada di Kelurahan Cimahi, Kelurahan Kelurahan Karangmekar, yang menyelenggarakan vaksin booster baru di SMP 1. Gitu. Oh, baru SMP 1. Ya. Oke Bu, sekarang kira-kira atau berbicara data, udah berapa banyak Bu yang di booster vaksin 3 khususnya di Cimahi Tengah? Oh, di Puskesmas Cimahi Tengah yang sudah di booster ini kurang lebih kemarin itu kita dari hari Senin sampai Kamis itu kurang lebih sudah ada 1.000. Itu penyelenggaraan di mana Bu? Di Puskesmas. Langsung ke Puskesmas. Ya. Jadi buat masyarakat yang mau divaksin 3 bisa datang ke Puskesmas Cimahi Tengah. Itu bagaimana Bu prosedurnya? Prosedurnya jadwalnya tentu kita akan tentukan dulu. Nanti biasanya kita sosialisasikan dulu. Kemudian kuotanya berapa? Untuk apa yang disiapkan cukup fotokopi KTP saja. Kakak nggak usah Bu? Nggak usah, fotokopi KTP saja. Karena kenapa? Karena ini pesertanya usianya sudah 18 tahun ke atas.
kemudian KTP-nya Kota Cimahi. KTP Kota Cimahi, jadi yang keluar Kota Cimahi belum bisa? Belum. Oke, siap. Jadi kami hanya baru bisa menyelenggarakan untuk Kota Cimahi saja karena banyak keterbatasan di Puskesmas Cimahi Tengah, selain ruangannya juga nakes, jadi kami kuotanya juga tidak bisa sebanyak kayak di SMP 1 ini gitu. Cukup itu dan memperlihatkan etiket dari Peduli Lindungi. Oh iya tuh ya. Tadi jangan lupa, ketiga, ya, itu jangan lupa, karena betul. itu sebagai salah satu syarat juga untuk pelaksanaan vaksin booster ini. Gitu. Walaupun bawa fotokopi KTP, tapi di etiket belum muncul vaksin 3, tetap aja belum bisa Bu ya. Belum bisa. Disuruh pulang lagi ya? Iya, jadi sebetulnya syaratnya simpel sih. Simpel banget. Saya tadi baru divaksin, pas datang dilihatkan KTP, langsung ngisi kan segala macam, langsung cepet banget gitu. Dan gak sakit Bu vaksin 3 teh, gak sakit, pasti sakitnya digigit semut. Oh gitu. Saya benar-benar ketakutan tadi. Lebih sakit gigi biasanya. Apalagi sakit gigi malah lebih sakit bisa. Gitu. Nah sekarang kan kita udah berbicara tentang vaksin Bu. Nah kan nanti ada sertifikat, ada kartu. Saya tuh melihat beberapa orang itu membuat kartu vaksin, baik secara emperan gitu ya Bu ya, ataupun kolektif ke siapa gitu. Menurut Ibu itu diperbolehkan tidak Bu? Sebetulnya kalau dari kami disarankan untuk sertifikat itu cukup di handphone saja. Ya kalau bisa kita tidak membuat keluar. Dicatat ya tuh teman-teman. Ya, kenapa? Karena di situ ada identitas kita, termasuk nomor NIK itu ada di sana semua. Ya takutnya salah gunakan. Kalau sebetulnya kalau misalkan ada beberapa lansia nih yang kesulitan, kan biasanya mereka mau buka HP oke gember ya, nggak tahu mijit yang mana yang mana. Nah itu, kalau bisa mah nggak, di print aja sendiri. Jadi maksudnya printan bentuk kertas gini pun nggak jadi masalah sih sebenarnya Bu ya. Sebetulnya asal di print sendiri oleh keluarganya sendiri, sehingga tidak akan disalahgunakan oleh orang lain. Karena yang namanya identitas sebetulnya tidak boleh dibuka kepada orang lain kan. Betul. Itu sebetulnya itu. Jadi kan masyarakat kan sebetulnya pengen gampang sih, niatnya baik. Sebetulnya niatnya baik untuk kalau ada apa-apa beliau membuktikan para peserta ini sudah melaksanakan vaksin pertama dan kedua. Tapi ternyata di balik niat yang baik ini ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan ya. Betul. Ya. Biasanya yang suka meminta itu adalah lansia. Kan mereka kalau kemana-mana kan gak mau buka HP. Iya betul. Biar cepat. Biar cepat gitu ya. Gitu. Itu yang biasanya pengalaman di lapangan sih seperti itu gitu. Kalau lansia terutama gitu. Kan harus buka dulu aplikasinya, buka HP-nya juga. Nah, biasanya lansia gak mau ribet. Gak mau ribet memang. Kadang-kadang ya dibantu lah ya. Maksudnya kalau tidak dibantu secara langsung mungkin di-printkan aja secara pribadi, masukin ke tasnya. Jadi kalau ada apa-apa apalagi masuk kemana gitu, ke mall gitu ya. Boleh dilaminating sendiri. Iya, dilaminating sendiri saja. Yang penting mah di-print sendiri biar menjaga kerahasiaan yang identitas kita. Itu yang utama. Dari tadi kita ngobrol serius tentang vaksin Bu ya. Iya. Gimana kalau kita berbicara tentang kebiasaan Ibu? Katanya Ibu suka makanya suka es krim ya. Kok tahu? Saya tadi nyari-nyari. Oh gitu. Nyari-nyari. Iya. Gosip-gosip itu. Gimana Bu kok bisa suka es krim? Iya. Gimana sukanya sih Bu? Suka banget. Banget. Aduh hari ini gak ada es krim. Tadi Bu Fitri nggak beliin es krim. Suka banget es krimnya dari dulu, nggak ngerti kenapa. Karena enak, emang bener enak. Kayak booster ya? Iya. Jadi meningkatkan daya tahan tubuh. Nah itu meningkatkan daya tahan tubuh, jadi fresh gitu ya. Iya. Recycle your brain with something new fresh. Jadi dengan es krim. Terus selanjutnya Bu katanya, ini Bu, Ibu itu saya jadi mau bertanya juga jadi malu. Ibu tuh katanya sering touch up. Iya. Kenapa Bu, nggak pede atau gimana? Iya, karena saya senang rapi gitu. Senang kelihatan rapi gitu. Kalau perempuan itu touch up itu berarti bukan arti menor ya. Tapi untuk biar kelihatan rapi saja sih sebetulnya. Biar kelihatan rapi, apalagi sekarang mau ikut podcast Bu ya. Iyalah. Kok touch up dulu ya. Terus Bu, sekali lagi nih Bu. Katanya Ibu tuh kalau habis makan selalu bilang gini, ngantuk. Benar tuh Bu? Iya. Saya kalau udah makan
kan kenyang. Iya. Uh-uh. Berarti Ibu menganut ilmu padi, semakin Ya. berisi semakin merunduk. Nah, betul. itu. Semuanya terkonsentrasi di perut. Di perut. Ya, di kepalanya ngantuk. Gitu. Iya, betul. Iya. Perbincangan kita untuk hari ini mungkin Bu banyak yang ingin saya tanyakan. Iya. Tapi karena mungkin keterbatasan waktu Iya. juga, tolong Bu bisa nggak untuk podcast SMP 1 3 Iya. kata untuk podcast SMP 1? Inspirasi, kemudian tetap semangat. Yang ketiga, Lanjutkan, ya. Iya. Mungkin kita bisa kolaborasi untuk Iya. kegiatan berikutnya, Ibu ya. Harus. Harus Bu ya. Iya, harus. Oke, siap. Ini sebagai media sosialisasi juga Bu Iya. ya buat masyarakat tentunya. Mungkin untuk hari ini bincang-bincang kita dengan Ibu Kepala Puskesmas Cimahi Tengah kita cukupkan hari ini dulu. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.